Selamat hari Minggu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Kitab Hagai menceritakan tentang keadaan orang Israel yang telah kembali dari pembuangan di Babel ke Yerusalem. Setelah beberapa tahun mereka tinggal di sana, mereka sibuk membangun rumah mereka sahaja dan menunda untuk membangun semula bait suci atau rumah Tuhan. Hal ini menimbulkan ketidaksenangan Tuhan sehingga mengirim Nabi Hagai untuk menegur bangsa ini. Adalah perkara normal untuk sibuk membangun rumah sendiri dengan bekerja keras, mencari nafkah, dan menyediakan keperluan rumah tangga. Demikian juga yang dilakukan oleh bangsa Israel setelah pulang ke Yerusalem. Saudara-saudari, di dalam Hagai 1 ayat 2 hingga 11, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, "Sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan." Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, "Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang." Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu sibuk dengan urusan rumahmu sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya, dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Saudara-saudari, sementara membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, saya merasa gemetar. Apa yang sudah saya buat selama ini? Apakah saya terlalu sibuk untuk membangun dan mengurus kepentingan keluarga saya setiap hari, namun telah cuai untuk membangun rumah Tuhan? Saudara-saudari, apa maksud rumah Tuhan? Jika menurut teks ini, rumah Tuhan yang dimaksudkan adalah sungguh-sungguh bangunan di mana bangsa Israel boleh berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan. Ia adalah simbol kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Namun ketika bangsa ini kembali ke Yerusalem, mereka begitu gairah untuk membangun rumah mereka sendiri dan membelakangkan pembinaan rumah Tuhan.
Hal ini menimbulkan kemurkaan Tuhan, sehingga pintu berkat ditahan dan yang datang adalah kerugian demi kerugian. Saudara-saudari, bagaimana dengan konteks kita pada zaman ini? Kita masih ada bangunan gereja di mana kita boleh berkumpul untuk beribadah. Bangunan gereja ini juga sepatutnya lambang kehadiran Tuhan di tengah-tengah masyarakat kita. Namun apa yang telah kita lakukan? Apa yang kita lakukan terhadap rumah Tuhan ini? Apa yang kita lakukan terhadap pemimpin-pemimpin iman yang telah Tuhan letakkan untuk mentadbir rumah Tuhan ini? Dan apa yang para pemimpin ini lakukan ke atas pengurusan rumah Tuhan ini? Dalam pengertian rumah Tuhan yang kedua, dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 mengatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Saudara-saudari, tubuh kita ini sepatutnya adalah bait atau rumah Tuhan. Apa yang kita telah lakukan dengan rumah Tuhan ini? Sebagai ibu bapa, apa yang telah kita bangun di dalam diri anak-anak kita sebagai rumah Tuhan, sebagai pemimpin, sebagai gembala? Apa yang kita telah buat untuk membangun rumah-rumah Tuhan, yaitu jemaat Tuhan yang telah Tuhan percayakan kepada kita? Saudara-saudari, kita semua ada tugas. Kita semua ada panggilan. Mari mengerjakannya dengan setia. Mari membangun rumah Tuhan di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, di dalam diri anak-anak kita, di dalam masyarakat lingkungan kita dengan penuh tanggung jawab. Apakah ada kekeringan rohani di dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam gereja kita? Mengapa? Mungkinkah kita terlalu sibuk membangun rumah dengan perkara-perkara yang sementara dan sia-sia, sehingga tiada masa untuk sungguh-sungguh berlutut di kaki Tuhan? Apakah kita sibuk membangun nama baik dan reputasi kita, sehingga tanpa kita sadar kita telah terseret jauh dari hubungan pribadi kita dengan Tuhan? Kita merasa kering kontang, tidak ada kegairahan lagi pada kasih yang semula di dalam Tuhan. Saudara-saudari, mari menyelidiki diri kita pada hari ini dengan sepenuh hati kita. Mari kita melangkah bersama keluarga kita, pergi ke rumah Tuhan. Mari bertobat, mohon belas kasihan Tuhan untuk memulihkan keluarga kita, gereja kita, masyarakat kita, dan bahkan negara kita. Semoga dengan doa kita setiap hari, datanglah kerajaan-Mu Tuhan di bumi seperti di sorga, menjadi sungguh nyata di dalam keluarga kita, dalam gereja kita, dalam masyarakat kita, dalam negara kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, dengan penuh kerendahan hati, kami datang di hadapan-Mu. Ampuni kami jika selama ini kami telah terseret jauh oleh kesibukan kami membangun rumah kami sendiri, dan tanpa sadar kami telah melalaikan hubungan kami dengan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, tolonglah kami agar kami kembali kepada kasih yang semula dan sungguh-sungguh mengambil langkah untuk melakukan perubahan di dalam diri, keluarga, dan seterusnya di gereja dimanapun Engkau letakkan kami.
Tolong kami Tuhan, untuk menjadi agen transformasi di dalam masyarakat kami. Tolong kami Tuhan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar Tuhan, benar-benar ada, dan benar-benar akan datang kembali ke dunia ini untuk kedua kalinya, dan benar-benar akan mengangkat umatnya untuk pulang, untuk kembali ke rumah Bapa di surga. Tolong kami Tuhan untuk sungguh-sungguh serius terhadap kehidupan rohani kami, kehidupan rohani keluarga kami, gereja kami, keadaan rohani di dalam masyarakat kami. Terima kasih Tuhan. Amin.